Halo semua, aku Susi Febrianti Simanluang. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan beberapa tentang yang berhubungan dengan Excel, mulai dari artinya, terus tools-tools yang akan kita gunain nanti, yang bisa dipakai, misalnya kayak rumus yang bisa digunain di Excel, dan kita bakal kasih contoh atau kita masukkan data untuk menggunakan rumus-rumus yang bakal aku jelasin di video ini. Untuk pengertiannya sendiri, Excel itu merupakan aplikasi yang mampu atau bisa menginput data berupa teks, angka, atau lainnya yang bisa dihasilkan untuk hasil yang kompleks. Kita buka Excel dulu, terus kita buka New. Baik, kita buka. Nah, udah tampilan Excel yang pertama itu kayak gini, masih kosong. Kita boleh perbesar. Nah, di dalam Excel itu sama kayak di Microsoft Word, ada beberapa pilihan, ada di File, terus ada Home, ada Insert, ada Page Layout, ada Formula, ada Data, ada Review, dan lainnya, sampai 7 pilihan. Nah, di dalam Excel itu, di dalam tiap pilihannya juga terdapat beda-beda. Misalnya kayak di home itu ada untuk bold, menebalkan tulisan atau teksnya, terus ada untuk alignment-nya, dan untuk di insert itu ada ini tabel untuk nambahin gambar, ada shape dan lain-lain, mungkin untuk screenshot juga bisa. Terus di page layout juga ada margins, size, dan lain-lain. Jadi di setiap pilihan ini terdapat beberapa aplikasi atau perintilan lain yang bisa kita gunain. Nah, di selanjutnya di Excel itu kalau untuk yang untuk kolom mungkin itu dari atas ke bawah, misalnya ini dari kolom A, dari atas ke bawah ini dinamakan kolom. Jadi kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan kolom E. Tapi kalau baris itu lawan katanya, jadi dia kalau ke bawah, tapi kalau baris itu kita bisa di ke kanan. Jadi baris itu bisa dibilang baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan baris 5. Oke, baik teman-teman. Nah, aku udah masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi di sini aku udah buat beberapa data atau satu data yang akan saya jelasin cara-caranya. Nah, di data ini kan itu masih yang ada stok baju Susi Fashion. Jadi istilahnya kita ada data stok baju di toko. Nah, di data ini kan kita boleh menggunakan di tabel tuh biasanya kan ada huruf yang ditebalin untuk menandakan atau meng-highlight judul dari tiap data itu. Misalnya kita bisa gunakan untuk menebalkan satu teks itu, kita bisa menggunakan ini. Pertama kita tekan satu selnya dulu, lalu kita tekan ini, nampak teman-teman? Ya, ini bold atau CTRL ditambah B. Oke, kita ketik, maka tulisannya akan berubah jadi tebal. Kita lakukan hal yang sama pada sampingnya. Baik. Nah, begitu juga hal yang sama bisa kita lakukan di ini, di italic atau memiringkan tulisan. Kita klik selnya atau teks mana yang akan kita miringkan, lalu kita klik. Nah, maka tulisan itu akan miring. Baik, kita kembalikan dulu ke tebal. Oke, selanjutnya di sini kan tuh masih biasa aja tuh teman-teman, atau belum ada tabel yang bisa memisahkan nama stok baju dan harga baju-bajunya. Ini jadi kalau untuk menambahkan tabel itu kita bisa lihat tepat di atas tulisan font di sini teman-teman. Nah, di sini ada tulisan ini. Nah, kita bisa pilih beberapa tulisan atau misalnya di top border di mana
garisnya akan di atas saja, untuk left border akan di sebelah kiri saja garisnya, begitu juga sebaliknya ada right border, garisnya akan di sebelah kanan saja. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah all boulders, teman-teman. Jadi kita pilih dulu semua ini, oke, baru kita masukin nih all boulders. Nah, jadinya akan seperti ini, teman-teman. Ini kan tampilan itu masih biasa aja, belum ada warna-warnanya, teman-teman. Jadi untuk tambah warnanya itu kita bisa klik di selnya, lalu kita bisa tambahkan warnanya di sini, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pilihan warna. Baik, kalau untuk yang di sebelah kiri yang ada gambar atau simbol ember kali ya, ember itu untuk mewarnain satu kolom tersebut, misalnya kita pilih ini. Tetapi untuk di sebelahnya yang ada simbol A lalu ada garis warnanya, maka ini digunakan untuk teksnya saja, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini ketika kita pilih warna salah satu, maka teks yang ada di data tersebut akan terganti, teman-teman. Oke, kita pakai di semua dulu. Oke, kita lakukan hal yang sama di sini. Nah, oke. Kita juga lakukan hal yang sama di sebelah sini, teman-teman. Oke, kan jadi jauh lebih bagus. Untuk warnanya kita boleh opsional ya, teman-teman, dimana atau mau warna apa yang kita inginin. Nah, selanjutnya yang boleh kita gunakan di Excel itu, kita lihat di sini kan tulisannya itu atau teksnya itu masih berantakan, masih rata kanan semua, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau ubah rata kiri, rata tengah, atau rata kanan, kita boleh klik satu selnya, lalu kita pilih di sini. Nah, maka teks itu akan berubah. Jadi saya lakukan hal yang sama, teman-teman, untuk merubah. Jika ingin merubah semuanya, kita boleh pilih dulu semua ini, lalu kita pilih rata tengah, maka semua akan berubah. Nah, seperti ini, teman-teman. Boleh rata kanan kiri juga boleh, rata kanan juga boleh, tapi kita gunakan di sini, teman-teman. Begitu juga dengan ini, teman-teman. Misalnya ininya agak ditebalin, ini kan belum rapi nih, teman-teman. Jadi kita bisa klik ini, lalu kita taruh di rata tengah. Nah, jadi dia jauh lebih rapi, teman-teman. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, oke, selanjutnya kita sudah memasuki rumusnya. Ini sudah selesai, teman-teman. Atau di sini teman-teman boleh ganti rupa tulisannya. Misal ini kita mau ganti yang kita mau ganti DP teksnya itu ke ini juga boleh. Nah, semua tuh bisa diganti. Coba kita ganti. Boleh ganti dengan teks apa saja ya, teman-teman. Kita udah masuk di bagian rumus nih, teman-teman. Nah, di sini udah ada datanya yang sudah kita perbaiki tadi. Oke, disclaimer dulu, teman-teman. Di Excel itu untuk memasukkan suatu rumusnya kita harus memulainya. Untuk mengaktifkan rumus tersebut kita harus memulai dengan simbol sama dengan, dimana artinya kita sudah memasukkan atau mengaktifkan rumus yang akan dioperasikan di dalam Excel. Oke, kita mulai saja. Sama dengan, aku mau jumlahin misalnya stok baju Bella Squareku ditambah dengan Sabrina Bunga. Oke, kita enter. Nah, hasilnya ada di 22. Oke, kita ganti format dulu. Jangan lupa sama dengan, aku mau ngurangin stok baju Sabrina Bunga dikurang dengan gamis Lesti. Aku enter. Nah, hasilnya ada di 3. Baik, teman-teman. Untuk di
untuk penjumlahan, maka simbolnya ada ditambah atau plus. Untuk pengurangan, simbolnya ada seperti ini. Dan untuk perkalian di Excel itu menggunakan simbol begini, teman-teman. Oke, untuk pembagian itu ada menggunakan garis miring. Jadi teman-teman boleh menggunakan atau ingin mengoperasikannya seperti apa. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Jumlah stok tersisa di toko baju. Oke, teman-teman, kita akan memasukkan rumus yang jauh lebih meningkat dari rumus tadi sebelumnya. Oke, jangan lupa semuanya diawali dengan sama dengan. Lalu kita ketik, karena jumlah untuk mencari jumlahnya itu kita menggunakan rumus sum. Oke, di sini kan istilahnya teman-teman kita menjumlahkan beberapa data atau beberapa jumlah baju teman-teman, jadi tidak hanya satu. Jadi kita bisa menggunakannya dengan buka kurung teman-teman. Jadi kita akan masukkan data yang akan kita operasikan itu di dalam satu kurung. Oke, kita mau jumlahin stok baju aku dulu. Nah, kita sudah buat ini, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sisa stok baju yang ada di toko saya itu ada di angka 70 teman-teman. Oke, selanjutnya ada pertanyaan rata-rata harga barang yang ada di stok baju Susi Fashion. Oke, kita bisa menggunakannya dengan sama dengan, lalu kita masukkan rumus average, itu untuk rumus rata-rata ya teman-teman. Kita awali dengan buka kurung, lalu kita pilih yang mana akan dirata-ratakan. Ini sudah, dan jangan lupa untuk tutup kurungnya, lalu kita enter. Jadi rata-rata harga barang yang ada di toko saya itu hasilnya tidak cantik ya teman-teman, atau kita boleh ganti kali ya, kita boleh ganti stok, rata-rata stok baju aja deh. Nah, ini kita boleh pilih, kita masukkan rumusnya average, rata-rata, kita buka kurung, lalu kita pilih. Oke, kita tutup kurung. Nah, jadi rata-rata barang yang ada di, kita ganti dulu, rata-rata sisa stok, sisa barang itu ada di toko saya itu ada 10 teman-teman. Oke, di sini yang ada ditanya dengan banyak data atau banyak barang teman-teman. Jadi yang ditanya itu bukan jumlahnya, tetapi ada berapa banyak data yang ada di tabel ini teman-teman, atau ada berapa banyak yang ada di toko saya. Caranya itu kita bisa klik sama dengan dulu teman-teman, lalu kita bisa menggunakan rumus count teman-teman. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan sedikit. Di sini kan ada pilihan count tanpa A, itu berarti untuk banyak data yang kita bisa pilih, banyak datanya itu angka teman-teman. Angka ini maksudnya ini. Coba kita pilih ya. Contoh count. Oke, kita pilih ini teman, untuk ini kita tutup kurung. Oke, enter. Ada 7 data, benar kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, itu untuk count. Tapi kalau untuk count dengan A itu bisa digunakan jika datanya berupa huruf teman-teman, dimana datanya itu misalnya ini teman-teman, ini data berupa huruf. Jadi kalau misalnya kita pakai count tanpa A, tapi yang kita masukkan atau yang kita input itu ini, maka itu tidak akan terbaca di Excel teman-teman. Oke, jelas sampai sini. Oke, selanjutnya ada di harga paling mahal. Oke, kita bisa cari dengan sama dengan, lalu kita ketik max. Oke, kita buka kurung, kita pilih data yang akan dihitung dulu, kita tutup kurung teman-teman, kita enter. Nah, harga yang paling mahal itu ada di harga 150.000 teman-teman. Oke, gitu juga sebaliknya ada di harga yang paling murah. Kita bisa klik sama dengan,
Oke, kita klik min, terus kita buka kurung, lalu kita input atau pilih data yang akan kita operasikan, kita tutup kurung, kita enter. Nah, harga yang paling murah itu ada di 35.000. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu segala perhitungan yang ada di Excel itu hasilnya sudah valid ya teman-teman. Baik, sampai sini dulu. Jadi video yang saya jelaskan ini adalah untuk teman-teman yang masih pemula dalam Excel atau masih baru mengenal Excel. Jadi saya menjelaskan rumus-rumus yang masih gampang dan mudah dimengerti serta diterapkan di tempat teman-teman masing-masing. Maaf jika ada masih kurang kata atau kalimat yang saya ucapkan. Sampai sini dulu video saya ucapkan terima kasih teman-teman.